Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Channel ini adalah channel LPK Meka, di mana hari ini kami akan membagikan tutorial bagaimana cara melakukan pemeriksaan aki dan tool apa saja yang harus digunakan pada umumnya untuk melakukan pemeriksaan pada aki atau baterai. Materi ini kami tujukan buat para peserta pelatihan, khususnya untuk peserta BMC LPK Meka yang beralamat di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sebelum masuk ke materi ini, kami ajak teman-teman untuk like video ini dan jangan lupa di subscribe dan share kepada teman-teman yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Dan video ini khusus untuk pemula ataupun mekanik-mekanik yang ingin belajar terkait dengan elektrikal atau penggunaan tool. Kita mulai bahwa di sini ada satu buah aki dan ini ada 12 volt. Jadi aki itu terdiri dari 12 volt. Satu aki ya. Dengan ampere yaitu sekitar 70 ampere ya. Jadi 12 volt 70 ampere atau 70 Ah. Nah, tegangannya sudah kami ketahui dan nilai ampere hours-nya yaitu sekitar 70. Nah, bagaimana cara melakukan pemeriksaan aki pada umumnya khususnya di operator? Untuk operator alat berat, mereka hanya melakukan pemeriksaan yang pertama, memeriksa level air aki dengan cara mengecek di bagian levelnya. Jadi ini ada level bagian atas, ya bisa kamera mendekat. Ada level bagian atas dan ada level bagian bawah. Nah, air akinya harus berada di sini. Namun, jika aki kondisinya agak buram atau kotor, itu bisa melihat langsung dari penutupnya. Ya. Ataukah mungkin di cahaya menggunakan atau untuk melihat mana letak. Setiap lubang ini harus dilakukan pengecekan karena setiap lubang itu terpisah, sel-selnya terpisah. Jadi bisa saja satu sel ini mengalami kekurangan, yang lainnya itu normal. Jadi wajib dilakukan pengecekan. Kemudian yang kedua, pengecekannya yaitu terminal. Nah, terminalnya itu yang ini. Ya, ini namanya terminal. Terminal aki ada terminal positif dan ada terminal negatif. Contoh, apakah ini mengalami kekendoran ataukah mungkin terjadi seperti ini? Ya, ini namanya terjadi oksidasi ya. Sehingga terjadi warna-warna seperti ini. Yang ketiga, pengecekan terkait dengan kabel-kabelnya. Nah, itu biasanya yang dilakukan oleh seorang operator ketika melakukan P2H. Namun, apa yang harus dilakukan pengecekan pada seorang mekanik? Yang pertama, mekanik bisa melakukan pengecekan seperti yang dilakukan oleh operator secara umumnya. Kemudian yang kedua, melakukan pengecekan dengan menggunakan multitester. Ya. Jadi di sini kami sediakan multitester, ya, dan di sini saya akan melakukan pengecekan dengan mengukur voltage, ya, atau tegangan. Ya, saya akan menggunakan ampermeter atau multitester, kemudian saya akan pilih ke mode volt DC. Nah, sekarang mendekat di sini. Nah, saat saya melakukan pengukuran, nilainya 12,82 volt. Artinya tegangan ini cukup bagus. Namun kekurangan dengan menggunakan ampermeter hanya bisa mengukur tegangan saja. Tapi untuk kualitas daripada aki ini itu belum bisa. Karena di dalam aki ini memiliki beberapa komponen atau sistem yang bisa dilakukan pengecekan.
dan itu tidak bisa ditemukan di dalam apometer. Yang pertama ada nilai CCA, ada nilai SOH, dan ada nilai SOC. Nah, cool cranking ampere, state of health atau kondisi daripada aki, dan state of current, berapa arus yang tersimpan di dalamnya. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah jelaskan CCA itu apa, SOH itu apa, dan SOC itu apa. Dan untuk mengetahui kondisi ini, ya, maka harus menggunakan tools, yaitu baterai analyzer. Baterai analyzer ini terkadang banyak dijumpai berbagai macam tipe. Ada yang langsung di print, langsung keluar struknya itu ya, ada seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk memahami dalam sebuah pemeriksaan aki, SOH kaitannya dengan kondisi aki. Jadi kalau kondisinya memang sudah tidak bisa, maka walaupun arus yang masuk ke sini ketika terjadi pengisian, maka terkadang butuh waktu 1 jam 2 jam, arusnya langsung habis. Contoh kalau perjalanan tiba-tiba berhenti 1 jam, nanti akinya tidak bisa di starter lagi, perlu didorong lagi. Nah, berbeda kalau SOC. Kalau hubungannya dengan SOC berarti hanya arusnya yang kurang. Contoh menggunakan radio dalam kondisi lama, tapi begitu ingin menghidupkan engine, tidak bisa di starter. Artinya cukup dicas saja. Ini cukup dicas langsung bagus selamanya. Ya, tapi kalau ini SOH, mungkin dicas hari ini, 1 jam kemudian drop lagi, itu terkait dengan SOH yang bermasalah. Namun kalau cool cranking ampere itu hubungan dengan berapa ampere horse yang dikeluarkan dalam satuan 20 detik ya. 20 detik ketika melakukan starter di engine. Itu. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini cukup mendekat sini. Ini cukup dimasukkan ke dalam terminal positif. Kemudian ini di terminal negatif. Kemudian ini akan menyala seperti ini. Kemudian kita pilih berapa voltage. Nah, kemudian ini muncul CCA-nya nanti yang kita ingin ukur, kita lihat. Dia akan menganalisa CCA-nya berapa untuk baterai ini. Nah, 219 ini ada tulisannya apakah pure atau good. Berapa dia SOH-nya? 19%. Berapa SOC-nya? Arus yang masuk ke sini 98%. Secara arus itu masih bagus, tapi secara kualitas baterai itu sudah mulai memburuk. Nah, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, alat ini adalah alat yang paling umumnya yang sering digunakan di bengkel-bengkel, yaitu baterai load tester. Baterai load tester ini yaitu untuk mengetahui kualitas daripada aki ketika dia dibebani, apakah dia mampu untuk memberikan tegangan ataupun arusnya. Jadi di dalamnya ini ada semacam kawat yang akan dipanaskan. Nanti akan di sini muncul apakah dia akinya masih bagus atau tidak. Coba di zoom ke sini. Nah, ini ada tertulis kalau dia warna hijau itu berarti masih kondisi normal. Tapi kalau weak, ya itu menandakan bahwa sudah hati-hati, artinya sudah mulai rusak. Tapi kalau bad, maka aki itu harus diganti. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, ini ada terminalnya 2. Ya. Terminal positif saya akan pasang di sini. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah ini ya, karena ini aman. Dan ini harus dilakukan bagi orang-orang yang kompeten di bidangnya. Nah, sekarang kita lihat. Tegangan yang ditunjukkan kurang lebih sekitar 12,8, sama seperti apometer tadi. Hampir dia mencapai 13. Kalau 13 ke atas itu proses charging, artinya aki ini pernah diisi oleh alternator. Nah, sekarang saya akan mencoba memberikan beban. Caranya bagaimana? Ini saya pencet selama 5 detik atau 10 detik. Apakah baterainya drop sampai di bed atau di weak atau masih dalam kondisi batas normal? Ya, perhatikan. Weak. Jadi masih kondisi bagus. Ya. Artinya kalau dia sudah sampai di bed, artinya
aki ini tidak mampu untuk mensuplai. Ketika dipasang nanti di alat berat, maka aki ini tidak mampu untuk dipakai untuk memutar dinamo starter. Walaupun hasil daripada penggunaan multitester itu dalam kondisi tegangan 12,8 volt. Nah, ini adalah materi yang sangat bermanfaat buat teman-teman pemula, terutama untuk mekanik atau seorang elektrik yang basic elektrik, dan tentunya sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang mempelajari di bidang alat berat. Ya, buat teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan, silakan datang ke LPK Meka di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nanti akan langsung berhadapan dengan saya atau dibimbing langsung dengan saya agar bisa menjadi mekanik profesional yang bisa direkrut oleh berbagai macam perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu kedatangannya di LPK Meka.